diperiksa bersama dengan Rektor USU mungkin ya. Namanya itu Dedi Rangkuti, Mas. Benarkah posisi dia ini sebagai salah satu sepupunya Bobi yang masuk dalam tim efisiensi anggaran APBD 2025? Itu aja sih, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizky. Langsung kami respon. Terkait dengan pemeriksaan Haji terhadap satu saksi yang sedianya dijadwalkan hari ini, tapi karena koordinasi yang dilakukan, yang bersangkutan bisa dilakukan pemeriksaan pada hari kemarin. Jadi kemarin penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara panggilannya ya, Gus A ya, Gus A. Nah, dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami terkait dengan pengetahuannya tentang splitting kuota tambahan ya, di mana yang bersangkutan sebagai stafsus menteri ya pada saat itu diduga mengetahui proses-proses penggeseran dari kuota tambahan sebesar 20.000 yang sedianya kalaupun dilakukan splitting adalah 92% untuk reguler dan 8% untuk khusus begitu. Namun faktualnya atau pada prosesnya kemudian di-split menjadi 50%, 50%. Nah, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan dari saksi dimaksud terkait dengan penggeseran tersebut. Kemudian terkait dengan pemeriksaan yang juga dijadwalkan hari ini ya terhadap saudara Ditjen PHU ya, yang bersangkutan meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang karena sedang ada agenda lain yang sudah terjadwal sebelumnya di DPR. Nanti kami sampaikan untuk koordinasi waktu penjadwalannya, tapi tentu nanti akan diatur ulang untuk pemeriksaannya. Nanti kami cek ya terkait dengan travel. Ini kan termasuk didalami tidak hanya proses ataupun pelaksanaan dari ibadah haji itu sendiri, tapi juga nantinya akan didalami terkait dengan apakah ada inisiatif-inisiatif yang berangkat dari bottom up ya, dari bawah ke atas, dari asosiasi ataupun dari travel haji, mengenai penggeseran yang dilakukan di Kementerian Agama, penggeseran kuota, ya di 50-50. Oleh karena itu, dari awal kita dalami terkait dengan motif-motif dan inisiatif mengenai penggeseran itu, apakah top down dari kementerian ke bawah, atau ada unsur bottom up-nya dari asosiasi dan juga travel haji, atau kedua unsur itu terpenuhi. Sehingga dalam proses penyidikannya KPK semuanya dilakukan pemanggilan pemeriksaan ya, baik dari pihak-pihak di Kementerian Agama, asosiasi, sampai dengan biro-biro perjalanan haji. Pemeriksaan terkait dengan asosiasi, selain yang tadi sudah kami jelaskan, juga terkait dengan plotting ya, atau pembagian kuota. Jadi kalau kita melihat rangkaian ataupun konstruksinya adalah dari kuota tambahan yang di-split menjadi kuota reguler yang kemudian dikelola di Kementerian Agama, kemudian untuk kuota khusus itu nantinya akan dikelola oleh Biro Perjalanan. Nah, yang melakukan plotting ini adalah diantaranya dilakukan oleh asosiasi. Sehingga dalam proses pemeriksaannya, pihak-pihak dari asosiasi ini juga dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik untuk menjelaskan hal itu. Ya, Mas Yus nih, sebentar. Gantian. Silakan, Mas.
Baik, terima kasih Mas Yus. 3 perkara ya, DJKA, Haji, dan Kemenaker. Terkait dengan DJKA, pertama kami sampaikan bahwa fokus penyidikan masih terkait dengan penyidikan terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga dengan pemeriksaan ini penyidik bisa melengkapi berkas penyidikannya supaya segera lengkap dan P21. Adapun dalam proses penyidikan tersebut, penyidik tentu juga terbuka untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan penyidikan juga masih akan terus berkembang, mengingat kalau kita lihat dalam konstruksi awal perkara ini, terkait dengan pembangunan proyek jalur kereta ini kan ada di beberapa lokasi. Ya. Pertama kan dari wilayah Sulawesi Selatan ya, yang waktu itu dilakukan kegiatan tangkap tangan, kemudian sampai dengan di wilayah Jawa yang terbagi dalam beberapa paket proyek, masuk di Jawa bagian tengah, kemudian Jawa bagian barat, dan juga jalur kereta di wilayah Sumatera. Nah ini kan rangkaian panjang ya, semuanya masih didalami secara paralel oleh penyidik, dan harapannya penyidikan dalam perkara-perkara, rangkaian perkara DJKA ini juga bisa segera selesai. Kemudian terkait dengan haji ya, tentu KPK terbuka untuk memanggil pihak siapapun, termasuk saudara YCQ ya, yang pada tahap penyelidikan juga sudah dilakukan permintaan keterangan, yang kemudian KPK menaikkan status perkara ini ke penyidikan ya, dengan sprindik umum, artinya memang belum ada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam proses penyidikan perkara haji ini, KPK tidak hanya melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada para saksi, tapi juga melakukan serangkaian penggeledahan, baik di Kementerian Agama, di rumah beberapa pihak yang diduga terkait, di kantor-kantor asosiasi, dan juga Biro Perjalanan Haji, begitu ya. Semua barang bukti dan petunjuk yang didapatkan penyidik dalam rangkaian penggeledahan itu nantinya pasti akan dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak dimaksud ya, sehingga bisa menjelaskan atas petunjuk dan barang bukti yang ditemukan dalam serangkaian penggeledahan, baik dalam bentuk dokumen ataupun barang bukti elektronik lainnya. Kemudian terkait Kemenaker ya, untuk pencarian 3 kendaraan roda 4 yang kemarin kami sampaikan, sampai dengan hari ini masih terus dilakukan pencarian oleh penyidik, dan KPK mengimbau kepada pihak-pihak yang mengetahui keberadaan dari aset-aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini untuk kooperatif ataupun dengan mengirimkan atau membawa aset-aset tersebut ke KPK. Karena aset-aset tersebut juga menjadi salah satu barang bukti tentunya dalam proses penyidikan perkara ini. Kemudian terkait dengan siapa yang memindahkan, dipindahkan kemana, itu juga masih terus dilakukan pencarian oleh penyidik, di mana dalam hari kemarin ya, hari Selasa, penyidik selain melakukan penggeledahan di rumah saudara IEG ya, yang berlokasi di daerah Pancoran, penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di lingkungan Ditjen Bina K3. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik diantaranya mengamankan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan juga sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah
dan juga mata uang asing lainnya seperti dolar. Penyidik juga mengamankan sejumlah catatan keuangan dan juga bukti penukaran uang ya, bukti penukaran uang, dan semuanya sudah diamankan, di mana bukti-bukti tersebut diduga terkait dengan perkara ini. Kemudian penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah saudara IBM, ya. IBM. Di dalam penggeledahan tersebut penyidik juga mengamankan BBE dan juga uang tunai dalam bentuk dolar. Semuanya sudah dilakukan penyitaan untuk menjadi barang bukti dalam perkara ini, dan tentunya semua BBE yang diamankan dan dokumen-dokumen semuanya nanti akan dibuka, dianalisis dan diekstrak. Kita akan melihat isinya, kita akan melihat petunjuk-petunjuk dari barang bukti tersebut. Mas, dalam konteks K3 ini kan justru menjadi masterpiece-nya itu kan saudara itu dalam beberapa rekening momen itu totalnya hampir 69 M. Itu kan baru yang ketahuan, tapi tidak sangat apakah KPK juga melihat atau sudah menemukan semacam aset-aset yang dimiliki oleh IBM yang di atas nama orang lain? Kalau dilihat kan peran dia ini kan jauh lebih lama ketimbang Wamen itu sendiri. Kalau dikatakan kemarin dalam konferensi itu kan dikatakan diganti itu karena dianggap tidak loyal. Jauh dari sebelum 2019 saudara IBM itu sudah bahkan dikenal dengan sebutan itu karena terus mendalam dan aset yang dimiliki IBM. Dalam perkara ini kalau kita melihat konstruksinya, ini kan pasal pemerasan ya, yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak di Kementerian Ketenagakerjaan dan juga PJK 3. Artinya positioningnya Kemenaker dan PJK 3 ini sama sebagai pihak yang diduga melakukan pemerasan. Ini kami jelaskan kembali karena kadang ada beberapa yang masih miss ya, Kemenaker melakukan pemerasan kepada PJK 3. Bukan, tapi dalam konstruksi perkara ini positioningnya adalah Kemenaker mendelegasikan tugas, fungsi, dan kewenangan terkait dengan penerbitan sertifikasi K3 ini kepada PJK 3. Nah, kemudian dari penerbitan K3 inilah kemudian PJK 3 melakukan dugaan tindak pemerasan kepada pihak-pihak yang melakukan permohonan sertifikasi K3, baik kepada perusahaan, pengusaha sebagai pemberi kerja ataupun kepada pekerjanya langsung. Karena secara teknis uang-uang itu kan bisa dibayarkan, uang-uang terkait dengan penerbitan sertifikat K3 itu kan ada yang dibayarkan oleh perusahaan, dibayarkan oleh pengusaha ya selaku pemberi kerja, ataupun diambil dari iuran-iuran ataupun potongan gaji pegawai. Teknisnya kan seperti itu. Sehingga memang pihak yang menjadi korban dalam dugaan pemerasan ini adalah para pihak pemohon atau pekerja, begitu ya. Nah, kemudian dari dugaan pemerasan itu kan terkumpul sejumlah uang, begitu ya, karena ada selisih antara tarif standar sesuai dengan PNBP-nya dibandingkan dengan harga yang harus dibayarkan. Kemarin kami sampaikan di angka sekitar 275.000 untuk tarif PNBP-nya, dan faktualnya di lapangan penerbitan sertifikat K3 ini bisa sampai 6 juta. Nah, dari situ kemudian hasil dugaan pemerasannya mengalir dari PJK 3 ini kepada pihak-pihak di Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga KPK juga didukung data dan informasi dari PPATK terkait dengan aliran-aliran ini. Modus-modusnya seperti apa? Kemarin sudah dijelaskan juga soal pembelian rekening ya, nomini yang digunakan untuk rekening penampungan
aliran uang dari dugaan pemerasan ini. Termasuk KPK akan melacak dan menelusuri hasil dari pemerasan ini untuk siapa saja, untuk apa saja. Oleh karena itu dalam prosesnya, baik dari kegiatan tangkap tangan ataupun dari kegiatan penggeledahan, penyidik kemudian melakukan pengamanan dan penyitaan terhadap aset-aset yang diduga terkait ataupun aset-aset yang diduga berasal dari uang-uang hasil dugaan pemerasan itu. Gitu. Silakan yang lain. Oh, iya. Tadi kan dikasih lihat penjelasan itu dari tersangka yang mana, apakah itu punya Noel atau tersangka lain, dan itu diambil dari penggeledahan yang mana? Kendaraan itu kita amankan dari pihak saudara CFH, salah satu pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan. Nantinya tentu terhadap saudara CFH ini akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan untuk mengkonfirmasi terkait dengan kendaraan yang sudah kita lakukan penyitaan. Di mana dalam penyitaan ini penyidik menduga bahwa aset tersebut berasal ataupun terkait dengan dugaan tindak pemerasan dalam penerbitan sertifikat K3 di Kemenaker. Mas, terkait adanya mungkin ada tindakan terus ada temuan handphone di plafon ini, tapi kan Papua masih melakukan penyidikan Tentu dari rangkaian penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik, nanti dalam proses pemeriksaan akan dikonfirmasi, akan ditanyakan kembali. Menaruh HP di plafon, apakah itu bentuk penyembunyian atau memang dia kebiasaan menaruh handphonenya di plafon? Nah, itu nanti kita akan tanyakan ya dalam proses pemeriksaan. Termasuk soal memindahkan mobil, itu juga nanti akan kami tanyakan dalam proses pemeriksaan. Ya, kalau kita melihat konstruksi perkara ini ya, ini kan aliran uang dari pihak PJK 3. Ada sebagian yang mengalir ke beberapa pihak dulu, ya seperti pihak perantara. Kemudian masuklah ke pihak-pihak seperti saudara IPM, saudara GR. Saya inisialnya agak lupa ya, karena kemarin saking banyaknya ada 11 tersangka. Saudara GR yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Terus saudara AK ya, yang nama depannya ENT, yang juga menjadi tersangka. Nah itu kan rata-rata kami melihat konstruksinya memang ada perantara-perantaranya untuk kemudian masuk ke rekening-rekening dari para tersangka ini. Tidak berhenti di sini, ini kan juga kemudian mengalir ke pihak-pihak lain, ke pihak-pihak di Kementerian Ketenagakerjaan, juga mengalir untuk pembelian aset, pembelian saham juga, saham ya di keikutsertaan dalam sebuah perusahaan itu juga. Jadi macam-macam placement dari aliran uang ini. Presisnya nanti kami akan cek, namun demikian kami penting untuk sampaikan bahwa setiap tahapan di pengaduan masyarakat tidak bisa kami sampaikan konfirmasinya. Bahkan sejak awal, sejak penerimaan, kami tidak bisa menyebutkan siapa pelapornya, apa materinya, karena memang ini ranah informasi
yang dikecualikan atau tidak bisa disampaikan ke publik, termasuk tahapan-tahapan telaahnya, proses dan hasilnya seperti apa, verifikasinya, kemudian nanti tindak lanjutnya seperti apa. Nah, nanti jika sudah ada hasil yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat, tentu kami akan update. Namun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas proses kerja di pengaduan masyarakat, KPK tentu juga menyampaikan ya, perkembangan progres dari tahapan di pengaduan masyarakat itu, namun hanya kepada pelapor. Ya, termasuk misalnya jika nanti dibutuhkan informasi tambahan dari pelapor, itu juga bisa dilakukan komunikasi dan koordinasi oleh tim di pengaduan masyarakat kepada pihak pelapor. Gitu. Ya. Terima kasih. Apakah bukan KPK lagi bergerak, Mas? Ya, saat ini kondisinya memang penuh ya. Jadi tapi tentu itu tidak menghalangi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Tentu dalam penahanan itu kan KPK bisa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya untuk melakukan penahanan. Itu kenapa beberapa tahanan KPK lebih dulu ditahan APH lainnya? Itu salah satu ini juga ya, pertimbangan-pertimbangan, misalnya apa karena penuh, apa karena misalnya dalam satu perkara kadang kita memisah gitu ya. Termasuk kan ada kapasitas untuk tahanan perempuan, ada tahanan laki-laki begitu. Namun memang dalam saat ini ya kondisi sedang penuh. Di 3 cabang itu berarti? Rutan KPK 2, di K4 dan di C1. Ya. Kapasitas penuhnya. Nanti kami cek ya jumlahnya berapa. Oke, makasih. Ya, Mas Kiri. Membawa kasih.